Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wega Noval Yafi dari kelompok 8. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang jihad dan ragam radikalisme keagamaan. Nama anggota kelompok. Kelompok kami mempunyai 5 anggota kelompok, yaitu Ilham Zakaria Asyadiki, Rizaldo Setiawardana, Danang Dwi Prasetyo, Viratri Malenia, dan saya sendiri Wega Noval Yafi. Indikator 1. Makna jihad dan ragam radikalisme keagamaan. 2. Penyebab radikalisme umat beragama. 3. Radikalisme di perguruan tinggi. Dan yang terakhir, Islam yang moderat dan rahmatan lil alamin. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Makna jihad dan ragam radikalisme keagamaan. Jihad merupakan kewajiban seseorang mukmin untuk mempertahankan agamanya dari serangan lawan. Wujud dari serangan tersebut tidak harus berupa serangan fisik, akan tetapi dapat berupa serangan pemikiran, keilmuan, teknologi, perekonomian, dan lain sebagainya. Pada prakteknya, umat Islam dapat melakukan jihad dengan bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas dari menjaga seorang pemikir ahli di bidang keilmuan, teknologi, perekonomian, dan bidang-bidang lain yang rawan terjadi konflik antara orang Islam dan pihak lain yang berusaha untuk menghancurkan Islam. Dalam konsep Islam politik di Indonesia, gerakan Islam radikal seperti Majelis Mujahidin dan Laskar Jihad memiliki ciri-ciri, yaitu mereka memperjuangkan Islam secara kafah totalistik dengan keinginan menjadi syariat Islam sebagai hukum negara, Islam sebagai dasar negara, dan sebagai sistem politik. Mereka mendasarkan praktik keagamaannya pada orientasi masa lalu atau salafi. Yang ketiga, mereka sangat memusuhi Barat dengan segala produk peradabannya. Yang keempat, mereka berhadapan dengan gerakan liberalisme Islam yang tengah berkembang di kalangan Muslim Indonesia. Next. Dalam bahasa Al-Jabiri, musuh bebuyutan Islam ekstrim adalah Islam moderat. Biasanya, radikalisme, gerakan atau tindakan demikian menolak semua yang ada dan mengusung gagasan-gagasan baru yang belum tentu sesuai dengan situasi sosial, apalagi membawa kepada perubahan yang lebih baik. Cara-cara yang ditempuh untuk mewujudkan cita-cita radikal biasanya dilakukan dengan pemaksaan dan bahkan kekerasan. Beberapa kelompok radikal yang ada di Indonesia antara lain Al-Ikhwan, Al-Muslimun dari Mesir, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dari Lebanon, dan Salafi dari Saudi Arabia. Terakhir terdapat 16 kelompok yang bergabung dengan ISIS. Selain dari kelompok gerakan ekstrim di Indonesia, ada juga dari kelompok radikal Filipina dan Malaysia. Setidaknya ada 4 penyebab adanya radikalisme agama. Yang pertama, adanya beberapa ajaran dalam agama yang disalahpahami dalam Islam seperti ajaran jihad dan mati syahid. Yang kedua adalah mengenai adanya persoalan kesejahteraan di masyarakat seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang ketiga adalah adanya ideologi negara agama, yaitu pada tahap tertentu ideologi negara agama turut menyuburkan paham terorisme. Adapun penyebab yang keempat adalah adanya paham salafisme. Ideologi negara agama harus terus bertahan karena menghadap dibalik kecenderungan salafisme di kalangan pemeluk agama. Selanjutnya, slide nomor 7, salatisme adalah kecenderungan yang membayangkan masa lalu sepenuhnya suci, idrat sempurna tanpa kekurangan apapun. Pada era suci inilah negara agama diyakini pernah ada dan berdiri tegak dengan nilai-nilai luhur yang dipraktekkan paripurna. Oleh sebab itu, ideologilah yang menjadi hal paling fundamental dalam melenyapkan paham terorisme di muka bumi ini. Radikalisme di perguruan tinggi.
Radikalisme di perguruan tinggi ada 3 model, yaitu pertama, radikal inman, sebuah tahap di mana mahasiswa yang menganut paham radikal masih dalam ruang pemikiran, tetapi memiliki sikap kompromis dengan realitas sosial politik di sekitarnya. Kedua, radikal inattitude, mahasiswa yang paham radikalnya masih bertumpu pada pemikiran akan menyasar pada perilakunya. Ketiga, radikal inaction, kelompok yang semula pemikirannya menganut paham radikal dan perlahan-lahan mulai termanifestasi pula dalam perilakunya, akan beranjak pada implementasi radikalisme yang lebih sarkastik. 5 langkah strategis untuk mengantisipasi setiap gerakan mahasiswa yang terindikasi terlibat dalam gerakan radikalisme, yaitu yang pertama, pimpinan kampus harus membuat sebuah kebijakan antisipatif berdasarkan temuan penelitian deradikalisasi agar langkah-langkahnya seiring dengan spirit akademik yang akan dibangun di kampus. Kedua, kampus merancang dan memfasilitasi kegiatan akademik yang menunjang bagi terciptanya pembentukan nalar berpikir kritis dan analitis. Ketiga, bagi para dosen dituntut untuk membuat pola ajar dan muatan materi perkuliahan yang berhubungan dengan cara-cara penanggulangan paham radikalisme. Keempat, memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa secara lebih progresif dengan program-program penguatan kebangsaan dan keindonesiaan. Kelima, penguatan peran penasihat akademik yang dalam sistem pendidikan menjadi ujung tombak relasi mahasiswa dan dosen. Selanjutnya tentang Islam yang moderat dan rahmatan lil alamin. Ada beberapa penjelasan terkait tersebut yang perlu kita ketahui. Yang pertama, moderat dapat diartikan bersikap lunak atau tidak terjerumus ke dalam ekstremisme. Pemahaman moderat menyeru kepada dakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal. Liberal yang dimaksud yaitu bersandar kepada hawa nafsu dan logika semata. Yang kedua, ada terma moderat memiliki 2 makna, yaitu 1, selalu menghindarkan perilaku dan pengungkapan yang ekstrim. Yang kedua, berkecenderungan ke arah jalan tengah. Mukhlis M. Hanafi memaknai moderat atau al-wasat sebagai metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku secara tawazun atau seimbang dalam menyimpangkan dua keadaan, sehingga ditemukan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tradisi masyarakat, yaitu seimbang dalam akidah, ibadah, dan akhlak. Yang ketiga, Islam moderat adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan atau i'tidal wasat. Menurut Yusuf Al-Qardawi, wasatiyah atau moderat merupakan salah satu karakteristik yang tidak dimiliki ideologi lain, yang mana terdapat pada Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 143 itu menyebutkan, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Yang keempat, ada Islam Nusantara yang moderat itulah yang pada gilirannya menjadi salah satu alasan utama berdirinya NKRI dan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara. Karena sejumlah tokoh penting pada masa revolusi dan perumusan kemerdekaan Indonesia adalah tokoh-tokoh muslim yang selain taat juga memiliki pengetahuan keislaman yang mendalam. Visi Islam moderat juga dipegangi oleh hampir semua gerakan keislaman yang ada di Indonesia, semisal NU dan Muhammadiyah. Oke, next. Yang kelima, di sini ada praktik Islam moderat di Indonesia merujuk pada apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Hijaz, dan juga apa yang didakwahkan oleh Wali Songo. Jadi sejumlah tokoh muslim semisal Syafi'i, Ma'arif juga menegaskan pentingnya berislam dalam bingkai keindonesiaan. Selanjutnya, cikal bakal Islam Indonesia yang memiliki keseragaman tertentu ditandai dengan sejumlah ciri, semisal moderat, ramah, toleran, dan seterusnya, yang membedakannya dari model-model keislaman yang berkembang di tempat lain. Di Nusantara, kehadiran Islam tidak mengusik kepercayaan lama, tetapi sebaliknya, kepercayaan tersebut diapresiasi dan
kemudian diintegrasikan ke dalam doktrin dan budaya Islam. Yang terakhir, Islam harus dikontekstualisasikan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dan esensi ajarannya yang kemudian disebut oleh Wali Songo dengan konsep pribumisasi Islam. Kemampuan beradaptasi secara kritis inilah yang sesungguhnya akan menjadikan Islam dapat benar-benar sholih li kulli zaman wa makan, atau cocok untuk setiap zaman dan tempat. Oke, jadi apa perbedaan atau adakah hubungannya antara Islam rahmatan lil alamin dengan Islam moderat? Jadi Islam yang rahmatan lil alamin itu Islam wasafi atau Islam yang moderat gitu. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.